Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, video ini saya buat untuk memenuhi tugas public relation. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Afifah Ramadini. Afifah Ramadini berasal dari kata bahasa Arab. Afifah berarti perempuan yang suci. Ramadini berarti bulan Ramadan. Jika digabungkan, Afifah Ramadini berarti perempuan yang suci seperti bulan Ramadan. Asal saya adalah dari Duri. Apa yang saya sukai dari kota asal saya? Yang paling saya sukai dari kota asal saya ini adalah bagaimana kerukunan dan juga keharmonisan hidup bertetangga. Di lingkungan komplek tempat tinggal saya, tetangga hidup rukun dan harmonis seperti saling berbagi makanan jika memasak. Kemudian jika ada ingin jalan-jalan di hari libur, biasa kami akan menyewa bus dan berjalan-jalan satu komplek. Nah, jadi kerukunan hidup seperti ini saya jarang temui di zaman yang sudah berkembang, apalagi zaman teknologi seperti handphone pada zaman sekarang ini. Anak-anak di lingkungan tetangga saya masih mengutamakan permainan tradisional. Selanjutnya adalah hobi. Hobi saya adalah memasak. Di waktu luang biasanya saya akan belajar memasak melalui konten-konten TikTok. Kemudian, pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi saya? Menurut saya, setiap yang berkesan itu biasanya adalah dari yang pertama. Nah, pengalaman yang paling berkesan bagi saya itu adalah ketika pertama kali saya menjuarai tingkat provinsi, yaitu lomba menggambar. Nah, pada saat itu saya berada di tingkat taman kanak-kanak di TK Negeri Pembina Sungai Pakning. Pada saat itu saya menjadi perwakilan utusan ke Bengkalis bersama kepala sekolah. Jadi itu merupakan suatu hal yang paling berkesan bagi saya. Apakah saya pernah mengikuti kegiatan organisasi? Ya, saya pernah mengikuti kegiatan organisasi. Itu mulai dari kelas 8 di tingkat OSIS itu saya menjadi OSIS bahasa. Di kelas 9 saya menjadi OSIS sosial. Di kelas 10 menjadi OSIS keamanan. Kelas 11 menjadi sekretaris OSIS. Dan yang terakhir itu organisasi saya di masa SMA di kelas 12. Saya menjadi ketua OSIS di SMA Islam Terpadu Bangkinang. Apa tujuan saya mengikuti mata kuliah ini? Tujuan saya mengikuti mata kuliah ini adalah meningkatkan pemahaman saya, baik secara praktis maupun teoritis. Kemudian, apa saja harapan saya selama proses pembelajaran di kelas? Saya berharap semoga anggota kelas A semakin kompak dan juga interaksi dosen dan mahasiswa semakin dekat. Apa saja hal yang ingin saya capai selama di masa kuliah? 3 hal yang ingin saya capai adalah, yang pertama itu adalah mendapat pengetahuan dan keahlian, yang kedua adalah membangun jaringan, dan yang terakhir itu adalah memperoleh prestasi akademik. 3 kelebihan utama apa saja yang saya miliki? Yang pertama itu adalah saya mudah beradaptasi, kemudian interaksi sosial yang baik, dan juga saya memiliki tingkat kepedulian atau kepekaan yang baik. Pada saat apa saya merasa paling percaya diri? Saya akan merasa percaya diri apabila orang-orang yang mendukung saya ikut hadir dalam suatu kegiatan tersebut. Dan juga yang paling membuat saya percaya diri adalah penguasaan konsep. Karena penguasaan konsep ini akan berpengaruh kepada mental saya ketika saya tampil dalam suatu kegiatan. Keterampilan apa yang saya miliki? Mungkin untuk keterampilan kreativitas itu adalah memasak. Kemudian, yang paling saya nikmati saat proses belajar itu adalah lingkungan yang tenang. Karena dengan lingkungan yang tenang, maka saya akan lebih mudah lagi dalam mencerna pelajaran yang ada. Kemudian, bidang dan bakat yang saya gemari itu adalah di bidang sosial, terutama di bidang psikologi dan juga konseling. Apakah saya pernah mendapat pengakuan dari bidang yang saya sukai ini? Itu pernah. Karena dulu ketika masa mondok saya juga pernah menjadi ketua asrama. Ketika itu adik-adik asrama sering curhat ke saya. Nah, di situ saya akan membantu sebisanya menyelesaikan masalah mereka. Nah, ketika kita ada masalah dan kita berbagi masalah tersebut, walaupun masalah tersebut tidak selesai, setidaknya hati kita akan merasa sedikit lebih tenang jika masalah tersebut tidak dipendam sendirian saja. Bagaimana cara saya dalam memprioritaskan antara pencapaian akademik dan pengembangan keterampilan non-akademik? Cara saya itu adalah dengan mempertimbangkan tujuan akhir karir saya ingin menjadi seperti apa, dan juga mengutamakan kesehatan baik fisik maupun mental. Karena saya pribadi adalah orang yang mudah terserang sakit ya. Saya juga memiliki riwayat penyakit anemia.
Kemudian apa saja hambatan utama dalam saya memprioritaskan antara pencapaian tersebut? Hambatannya itu adalah saya tipikal orang yang tidak bisa memanajemen waktu. Sehingga cara untuk mengatasinya adalah dengan cara memilih teman yang pandai memanajemen waktu. Sebab jika kita berteman dengan orang yang disiplin, maka kita juga akan ketularan. Karena jika kita bertanya, udah siap tugas, maka dia jawab sudah, maka kita di situ akan gigih dan juga ikut. Saya juga harus menyiapkan tugas ini. Bidang apa sih yang tidak saya kuasai dengan baik? Nah, saya paling tidak menguasai bidang teknologi. Mungkin karena juga saya hidup di pondok dari SMP sampai SMA. Jadi untuk teknologi seperti komputer itu saya tidak menguasai, baik dari aplikasi ataupun cara penggunaannya dengan baik. Nah, bagaimana cara saya mengatasinya? Yaitu dengan saya sering melihat konten-konten YouTube dan juga TikTok bagaimana cara penggunaan yang benar, dan langsung mempraktekkannya agar lebih mudah diingat. Untuk mempelajari sesuatu yang baru, saya cenderung memang melihat dari konten-konten YouTube dan juga TikTok. Siapa tokoh inspirasi saya dalam proses pengembangan potensi diri? Sosok inspirasi saya itu adalah Najwa Shihab. Saya suka melihat konten-konten Najwa Shihab, baik yang motivasinya maupun cerita pengalaman hidupnya. Kemudian apa yang membuat saya termotivasi? Saya akan termotivasi jika melihat orang-orang yang bakatnya berada di atas saya, baik itu melalui para tiktokers yang berbakat ataupun para orang-orang Indonesia yang berbakat, maka saya akan merasa termotivasi jika melihat bakat mereka. Kemudian apa yang memotivasi diri saya di saat saya gagal? Itu saya biasanya mengamalkan Quran surah 2 ayat 286 yang artinya itu berbunyi bahwasanya Allah tidak akan membebankan seseorang di luar kemampuannya. Maka ketika saya merasa gagal, saya merasa capek, atau saya merasa bisa nggak ya, maka saya akan mengingat ayat tersebut bahwa saya bisa. Allah percaya saya bisa dan tidak akan membebankan seseorang di luar kemampuannya. Nah, kelebihan utama yang saya miliki itu adalah sikap empati. Saya akan mendukung pengembangan diri saya menjadi orang yang peduli dan peka terhadap lingkungan. Kelemahan saya itu adalah saya tidak bisa memanajemen waktu. Saya termasuk orang yang masih suka bermalas-malasan. Kemudian 3 nilai hidup yang paling penting bagi saya adalah yang pertama empati, yang kedua kejujuran, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Lalu bagaimana cara saya mengatasi keseimbangan antara waktu belajar, berorganisasi, dan juga waktu pribadi? Nah, untuk waktu belajar itu biasanya saya suka murojaah pelajaran sebelum tidur. Jadi sembari mengingat lagi pelajaran hari itu dan juga pelajaran yang telah berlalu, sebelum tidur itu biasanya saya akan murojaah pelajaran kembali. Untuk waktu organisasi biasanya rapat dilakukan di sore hari, dan untuk waktu pribadi mungkin saya memang kekurangan waktu untuk diri sendiri, itu biasanya saya luangkan di waktu-waktu libur ataupun jika ada waktu luang. Apa kebiasaan buruk yang menghambat proses produktivitas saya? Kebiasaan buruk saya itu adalah sikap malas dan kurang bisa memanajemen waktu. Kemudian bagaimana saya memastikan tugas penting selesai tepat waktu? Itu dengan membuat catatan di dinding kamar, di mading, untuk waktu-waktunya berdasarkan deadline-nya, dan juga saya akan mengerjakan secepat mungkin dan berusaha untuk tidak menunda-nunda tugas. Setelah menghadapi kegagalan, hal apa sih yang akan saya lakukan untuk bangkit kembali? Nah, dalam hal ini ketika saya menghadapi kegagalan, biasanya saya akan meminta saran kepada kedua orang tua saya dulu dan juga meminta motivasi. Kemudian juga ketika gagal itu kan kita cenderung merasa sedih, maka biasanya saya akan melihat quotes-quotes dari TikTok yang akan menimbulkan semangat pada diri saya sendiri. Kemudian bagaimana saya mengukur apakah saya di tahap berkembang ataukah masih berdiam diri di tempat yang sama. Nah, cara saya mengukur hal tersebut adalah dengan cara melihat pada pola kebiasaan diri saya sehari-hari. Apakah sudah semakin banyak hal positif yang saya lakukan atau masih berada di hal yang sia-sia saja. Kemudian cara kedua mungkin itu dengan cara menanyakan kepada orang sekitar, gimana saya akhir-akhir ini, bagaimana perubahan saya, seperti itu. Kemudian kapan terakhir kali saya merasa bangga dengan diri sendiri dan kenapa? Nah,
mungkin terakhir kali saya bangga dengan diri sendiri itu hari Rabu kemarin ya, saya dapat telepon dari kepondokan itu untuk diminta menjadi juri tahfiz di pondok. Nah, saya merasa senang mungkin karena juga berarti sekolah memberikan kepercayaan terhadap saya. Bagaimana saya mengelola emosi ketika konflik? Saya sendiri tipikal orang yang tidak bisa marah, nah dan juga tidak enakan. Jadi untuk masalah emosi saya cenderung memendam emosi di dalam diri saya sendiri. Walaupun ini sebenarnya tidak baik ya untuk mental kita, karena terus-menerus menahan emosi. Apa yang saya lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan juga rekan kerja? Nah, untuk keluarga sendiri, hubungan di keluarga saya itu termasuk cukup harmonis ya, karena di situ semua menjalankan peran sesuai fungsinya seperti ayah ya sebagai kepala keluarga, ibu juga di situ terus memotivasi anak-anaknya, dan saya sendiri selaku anak pertama itu juga berusaha menjadi yang terbaik buat adik-adik saya. Dan untuk menjaga hubungan dekat antara saya, keluarga, dan teman beserta rekan kerja atau teman sekelas itu saya tipikal orang yang suka menjalin silaturahmi. Misalnya jika di waktu luang nanti saya akan bertanya melalui telepon bagaimana kabarnya, apakah keadaannya baik-baik saja. Kemudian juga mungkin ketika melihat story teman, saya juga biasanya suka membalas story tersebut. Hal ini juga tentunya dalam rangka agar kami tidak merasa canggung walaupun mungkin sudah ada jarak ya, seperti saat di masa kuliah ini. Kemudian saya terbuka terhadap kritik dan juga saya akan menjadikan kritik sebagai motivasi. Kemudian peluang terbaru apa yang saya temukan untuk memanfaatkan pengembangan diri? Nah, mungkin seperti yang bilang tadi, itu tawaran dari pondok untuk menjadi tim penguji tahfiz adik-adik kelas. Nah, peluang seperti ini bisa saya gunakan juga kan untuk melihat pengembangan pada diri saya sendiri. Apakah masih ada hafalan yang saya jaga, dan juga bagaimana sikap saya dalam menghadapi adik-adik tersebut, dan juga bagaimana cara saya memotivasi adik-adik yang mungkin merasa terkendala dengan hafalannya. Kemudian saya mencari peluang sesuai dengan tujuan hidup, itu biasanya dari link internet dan juga melalui teman-teman terdekat. Saya akan memilih peluang yang sesuai dengan waktu dan juga tenaga kerja saya. Hal atau kesempatan apa yang sering saya lewatkan? Mungkin itu adalah kesempatan pada diskusi dan juga bertanya. Karena semenjak tamat dari SMA, saya cenderung bersifat introvert kalau untuk di keramaian. Kemudian pelajaran apa yang saya dapatkan dari hal atau kesempatan yang saya lewatkan tersebut, bahwasanya ada motivasi dalam diri untuk lebih semangat dan lebih berani lagi ke depannya. Oke guys, mungkin hanya itu video singkat mengenai perkenalan baik dari nama sampai beberapa informasi mengenai diri saya sendiri. Terima kasih karena sudah setia menyaksikan video ini. Dan teruntuk Ibu Aci selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relations, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ya Bu atas ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami selama semester ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa menjadi amal jariah. Amin. Oke guys, sampai ketemu di lain waktu ya. See you.